Hai Business Leaders, ketemu lagi. Saya Yunita dari Action Coach Jakarta. Hari ini saya akan sharing mengenai cara meningkatkan penjualan atau omset dari bisnis Anda. Omset adalah total penjualan produk atau service Anda dikalikan harga. Jadi uang yang masuk dari hasil penjualan tersebut, itu yang saya maksud dengan omset. Kita melihat bahwa omset ini itu sangat penting untuk kehidupan bisnis, ya. Jadi bisnis itu akan hidup dari bagaimana banyaknya pemasukan di bisnis. Yang kita bilang kalau di bisnis itu namanya omset, ya. Kemudian dari situ yang namanya omset ini adalah sesuatu yang harus direncanakan dan diusahakan dari setiap tindakan Anda. Dalam artian karena bisnis itu ketika omsetnya turun itu seperti ibaratnya adalah orang kurang darah, ya. Jadi kalau orang kurang darah, anemia, itu kan berarti sakit. Nah, bisnis pun akan sakit ketika omsetnya menurun. Apalagi kalau kita lihat omsetnya menurun lebih rendah dari biaya operasional bisnis tersebut. Nah, itu benar-benar anemia, benar-benar sakit bisnisnya. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah punya perencanaan berapa target omset kita per bulan, ya, yang kita udah hitung. Target omset tentunya bisa menutup biaya operasional, bisa menutup modal, dan bisa mendapatkan keuntungan yang ditargetkan. Nah, target ini yang harus kita kejar dan kita buat rencana untuk mencapainya. Dari mana mau mencapainya? Ada dua. Satu dari existing customer, yang kedua dari customer baru. Ya, jadi kita tentukan dari target tersebut berapa persen kita mau ambil dari existing customer dan berapa persen kita mau dapat dari customer baru. Untuk itu punya budget marketing seperti apa, berapa banyak yang diperlukan untuk mendapatkan angka target itu. Ini masih hitungan di atas kertas, ya. Nah, kita sesuaikan tindakan kita dengan anggaran tersebut. Tindakan marketingnya, tindakan salesnya, dan tindakan pengukuran angka-angka yang dicapai dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, hingga di akhir bulan kita tahu bahwa semua tindakan itu mengarah ke angka pencapaian target tersebut. Nah, dengan menyamakan ini, terus kita mau sekarang bagaimana caranya meningkatkan omset. Omset itu adalah penghasilan dari usaha dagangnya kita, baik itu jual servis maupun jualan produk. Dan di sini saya mau menggambarkan bahwa kita bisa mendapatkan penjualan itu dari existing customer kita atau database customer kita, ya. Jadi kerennya adalah kalau Anda bisa punya data yang mengatakan dari database customer Anda setiap bulan itu berapa persen dari mereka yang aktif berbelanja, ya. Nah, itu satu hal. Hal kedua adalah dari mereka yang aktif berbelanja itu berapa rata-rata mereka belanja dan berapa kali mereka belanja dalam sebulan. Lagi-lagi ini semua tergantung dari jenis usaha Anda, kan, produk atau servisnya memungkinkan si customer itu belanja sering dan belanja makin banyak atau tidak. Nah, dari sini ini idenya adalah bagaimana membuat lebih banyak dari database Anda yang aktif belanja setiap bulan, ya. Jadi itu kata kunci untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian kalau mereka yang udah mulai belanja dibuat menjadi belanja lebih sering dan belanja lebih banyak. Data ini yang tetap harus Anda kolek dan monitor serta ukur dari waktu ke waktu untuk bagaimana strategi untuk meningkatkan, ya. Nah, semua ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dari existing pelanggan dari database Anda. Oke. Nah, target kedua adalah pelanggan baru. Ya, pelanggan baru tentu effortnya untuk bisa menjual ke pelanggan baru lebih besar dibanding ke pelanggan yang sudah kenal Anda. Kalau udah di database dan mereka udah sering belanja, berarti mereka sudah tahu produk dan services Anda, bisa jadi udah jadi raving fans-nya Anda. Tapi kalau untuk customer baru, berarti Anda perlu usaha khusus untuk orang-orang di sana yang menjadi target market Anda dengan usaha marketing
membuat mereka tahu ada Anda dan punya produk dan service yang mereka perlukan, agar mereka mulai menghubungi Anda. Nah, ketika mereka menghubungi, inilah kekuatan tim sales Anda, bagaimana bisa membuat mereka yang mulai tertarik dengan bahasa atau promo marketing Anda bisa mulai membeli. Nah, customer yang pertama kali belanja itu kita bilang customer baru. Ya, berapa banyak customer baru yang bisa Anda dapatkan setiap bulan? Lagi-lagi kita ngomong omset yang kita mau monitor bulanan, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat berapa banyak customer baru yang kita dapat dan rata-rata setiap customer baru tersebut belanja berapa rupiah atau berapa satuan amount yang dia biasa belanjakan di rata-rata aja. Kembali data ini membuat Anda bisa memantau dan meningkatkan kemampuan sales team Anda untuk menjual lebih banyak lagi dan lebih banyak yang tanya-tanya prospek tadi convert menjadi pelanggan di setiap bulannya. Ya, jadi fokus untuk naikin penjualan dapat dua. Satu dari existing database, kedua dari data pelanggan yang Anda sebagai pebisnis bisa merencanakannya mau berapa persen dari target bulanan Anda didapat dari existing pelanggan dan dari pelanggan baru. Termasuk angka-angka mana yang perlu dinaikin, ya. Dari existing pelanggan ada 3 angka yang kita monitor, berapa sering dia belanja, berapa banyak belanjanya, dan berapa persen dari existing database Anda yang belanja tiap bulan. Oke. Nah, dari pelanggan baru yang Anda pengen tahu adalah dari yang tanya-tanya berapa persen yang bisa convert jadi pelanggan baru dan rata-rata belanjanya berapa rupiah. Dari total 2 ini, itulah total omset Anda per bulan. Ya, lalu Anda bandingkan dengan plan Anda. Tentu saja kalau kita punya plan bulanan, kita bisa monitornya nggak nunggu akhir bulan. Ya, kalau kita nunggu akhir bulan, kita bisa mendapatkan hasil ya nggak nyampe dibanding target. Ya. Nah, karena kita tahu angka-angka kita tadi yang menyebabkan omset kita nyampe atau tidak, sebenarnya setiap hari, setiap minggu kita udah tahu tuh angka-angka parameter-parameter kita, yang 3 angka dari kita punya existing pelanggan dan 2 angka dari pelanggan baru. Nah, dari situ kita udah tahu tiap hari kayak apa, tiap minggu kayak apa, dan kita bisa meningkatkannya bagaimana caranya. Ya, misalnya kalau dari existing pelanggan dengan upselling atau cross-selling, packaging produk dan lain-lain bisa Anda pikirkan. Ya, strategi-strategi tersebut termasuk untuk convert salesnya, bisa jualan upselling dan cross-selling biar dilatihkan. Termasuk untuk yang convert, bagaimana mengedukasi sales Anda untuk bisa convert klien dari prospek menjadi klien setiap bulan seberapa banyak. Ya, diharapkan dengan edukasi itu dari minggu ke minggu kemampuan mereka convert makin besar, dan ini juga menjadi feedback ke tim marketingnya. Bagaimana mereka membawa prospek yang tepat ke sales teamnya. Kita sadari bahwa setiap bisnis tentunya punya strategi yang beda-beda untuk mencapai target revenue-nya. Ya, jadi walaupun sama-sama bisnis retail, ya bisnis retail itu punya cara strategi yang berbeda, bisnis retail yang satu dengan bisnis retail yang lain. Nah, karena itu setiap bisnis punya tantangannya sendiri-sendiri. Ya, jadi tergantung jenis bisnisnya, dan tantangan ini juga bisa tergantung dari kesiapan pemimpin Anda sebagai leaders dalam belajar untuk meningkatkan revenue. Kalau selama ini revenue lagi naik dan turun hanya karena luck yang nggak tahu kenapa, sementara sekarang kita mau mulai mengukur dari setiap tindakan dan strateginya. Nah, untuk itu, untuk secara spesifik, kalau ada tantangan untuk Anda mulai mengukur, Anda bisa chat di bawah ini untuk direct, kita bisa mendiskusikannya spesifik untuk bisnis Anda, hingga Anda punya partner untuk membuat strategi dan membuat tindakan yang mencapai target bisnis Anda tersebut.
Sekian share saya hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa Business Leaders.